Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ali Fikron dengan nomor Indo Mahasiswa 34102300032 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Di sini saya akan membahas atau menganalisis cerita Malin Kundang secara feminisme untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah apresiasi prosa. Malin Kundang adalah salah satu cerita rakyat Minangkabau yang sangat terkenal di Indonesia. Cerita ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang durhaka kepada ibunya dan akhirnya dikutuk menjadi batu oleh ibunya yang sangat marah. Cerita ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih terus diceritakan hingga saat ini. Namun, jika kita analisis secara feminisme, kita dapat melihat bahwa cerita ini tidak hanya sekedar menceritakan tentang seorang anak yang durhaka, tetapi juga tentang bagaimana perempuan sebagai ibu dijadikan sebagai figur otoritas yang mempunyai kekuatan magis. Dalam cerita Malin Kundang, figur ibu dijadikan sebagai pusat cerita dan memegang peranan yang sangat penting. Ibu dalam cerita ini digambarkan sebagai figur yang sangat penyayang dan peduli terhadap anaknya, tapi juga mempunyai kekuatan magis yang dapat mengubah anaknya menjadi batu. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam masyarakat Minangkabau mempunyai status yang sangat tinggi dan dihormati. Namun jika kita analisis lebih lanjut, kita dapat melihat bahwa cerita ini juga mempunyai sisi patriarki yang sangat kuat. Figur laki-laki dalam cerita ini, yaitu Malin Kundang, digambarkan sebagai figur yang sangat sombong. Saya akan menganalisis secara feminisme cerita Malin Kundang. Pada suatu waktu hiduplah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keuangan keluarga yang memperhatikan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan menyeberangi lautan yang luas. Maka tinggallah si Malin dan ibunya di gubuk mereka seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan sudah 1 tahun lebih lamanya. Ayah Malin tidak juga kembali ke kampung halamannya sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak yang cerdas tapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari ketika Malin sedang mengejar ayam, ia kesandung batu dan lengan kanannya terluka parah. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa hilang. Setelah beranjak dewasa, Malin Kundang merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya. Ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan harapan nantinya ketika kembali ke kampung halaman ia sudah menjadi seorang yang kaya raya dan sukses. Malin tertarik dengan ajarkan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin sekarang sudah menjadi orang yang sangat sukses dan kaya raya. Malin Kundang mengutarakan maksudnya kepada ibunya. Ibunya semula kurang setuju dengan maksud Malin Kundang, tapi karena Malin Kundang terus memaksa dan mendesak ibunya, Malin Kundang akhirnya merantau ke negeri seberang. Kemudian Malin Kundang segera menuju ke dermaga dan diantar oleh ibunya. "Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecupan, jangan kau lupa dengan ibumu dan kampung halamu," ujar ibu Malin Kundang sambil berlinang air mata. Kapal yang dinaiki Malin semakin lama semakin jauh dan diiringi lambaian tangan ibu Malin Kundang. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang
pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Mengerikan bukan? Semua barang dagangan yang Kemudian, kapal yang dinaiki Malin Kundang semakin lama semakin menjauh dan diiringi lambaian tangan ibu Malin Kundang. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal dibunuh oleh para bajak laut. Karena ketika peristiwa itu terjadi, Malin segera bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Malin Kundang terkantung-kantung di tengah laut hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan sisa tenaga yang ada, Malin Kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat dari pantai tersebut. Sampainya di desa tersebut, Malin Kundang ditolong oleh masyarakat di desa tersebut dan menceritakan kejadian yang ia alami. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, ibu Malin Kundang setiap hari pergi ke dermaga menanti anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang besar dan indah disertai anak buah kapal yang serta pengawalnya yang banyak. Malin Kundang yang setiap hari menunggu anaknya melihat kapal yang sangat indah itu masuk ke pelabuhan. Ia melihat ada 2 orang yang sedang berdiri atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya Malin Kundang beserta istrinya. Malin Kundang pun turun dari kapal. Kemudian ia disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat belas luka di lengan kanan yang tersebut. Semakin yakinlah bahwa dia adalah Malin Kundang. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengabari aku? Katanya sambil memeluk Malin Kundang. Tapi apa yang terjadi kemudian? Malin Kundang segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Wanita nggak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku, kata Malin Kundang. Malin Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya karena malu dengan ibunya yang sudah tua dan mengenakan baju jombang-jambing itu. Kemudian istrinya bertanya, "Apakah yang mengenakan baju jombang-jambing itu ibumu?" tanya istri Malin Kundang. Kemudian Malin Kundang menjawab, "Tidak, ia hanya seorang pengemis yang berpura-pura mengaku sebagai ibuku," saut Malin Kundang kepada sang istrinya. Ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi seorang anak yang durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibu Malin Kundang menengadahkan tangannya sambil berkata, "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu." Tapi beberapa lama kemudian angin bergemuruh dan badai dahsyat datang menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu tubuh Malin Kundang perlahan menjadi kaku dan lama-kelamaan akhirnya terbentuk menjadi sebuah batu karang. Kemudian yang terakhir adalah telaah feminisme cerita Malin Kundang. Cerita Malin Kundang sangat terkenal di daerah Sumatera Barat, menyimpan makna mendalam tentang hubungan ibu dan anak, serta nilai-nilai moral dan sosial. Namun di balik kisah-kisah klasik ini terdapat perspektif menarik yang dapat ditelaah dari sudut pandang feminisme. Yang pertama adalah pandangan sosial tradisional versus feminisme. Secara tradisional, cerita Malin Kundang
menitikberatkan pada pengkhianatan sang anak terhadap ibunya. Malin yang telah mencapai kesuksesan lupa akan ibunya dan dia tidak ingin mengakui ibunya dan menolak membantu sang ibu yang sudah miskin dan tua. Hukumannya pun setimpal, dia dikutuk menjadi seorang batu. Namun feminisme menaruhkan interpretasi yang berbeda. Cerita ini dapat dilihat sebagai refleksi dan struktur patriarki yang mendominasi masyarakat. Malin sebagai representasi laki-laki memiliki hak istimewa dan ambisi untuk mencapai status sosial yang tinggi. Yang kedua, ketimpangan gender dan peran ibu. Cerita Malin Kundang menunjukkan ketimpangan gender yang mencolok. Malin memiliki kebebasan untuk merantau dan mencari nafkah. Sang ibu terikat pada peran domestik dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika Malin mencapai kesuksesan, ia tergoda oleh status sosial barunya dan melupakan asal-usulnya termasuk seorang ibu kandung. Feminisme menekankan pentingnya pengakuan atas peran ibu dalam pengasuhan dan pengorbanan yang mereka berikan. Alih-alih menyalahkan sang ibu di atas kesalahan Malin, feminisme mengajak kita untuk melihat bagaimana struktur patriarki telah membatasi peluang perempuan dan membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan. Yang ketiga, penindasan perempuan dan dampaknya. Kisah Malin Kundang juga dapat dilihat sebagai gambaran penindasan perempuan dalam masyarakat patriarki. Sang ibu yang telah mengabadikan hidupnya untuk Malin tidak memiliki kuasa untuk menuntut keadilan atas pengkhianatan sang anak. Kutukan yang ia berikan, meskipun tampak ekstrim, merupakan simbol perlawanan terhadap sistem yang telah menindasnya. Feminisme mendorong kita untuk menantang norma-norma patriarki yang merugikan perempuan dan memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan memahami cerita Malin Kundang dari perspektif feminisme, kita dapat membuka ruang diskusi tentang peran perempuan, keadilan sosial, dan pentingnya membangun hubungan ibu dan anak yang sehat dan saling menghormati. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.